seorang anak dari keluarga biasa, tanpa gelar, tanpa darah bangsawan. Namun satu sumpah yang diucapkannya kelak akan mengubah nasib ribuan pulau. Inilah kisah yang mungkin pernah kamu dengar, tapi belum pernah kamu rasakan dengan seluruh getarannya. Gajah Mada. Tidak ada catatan lahir yang pasti. Sejarawan hanya menyusun potongan-potongan kisah dari kakawin, prasasti, dan kitab klasik. Tetapi dari potongan itu muncul satu pola jelas. Seorang pria yang bangkit bukan karena nama, melainkan karena kemampuan dan tekad. Sejak muda, ia tertarik pada taktik, formasi tempur, dan disiplin militer. Ia mengamati, ia meniru, ia berlatih ketika yang lain tidur. Lambat laun, keterampilannya menarik perhatian pasukan istana. Zaman itu penuh gejolak. Majapahit, sebuah kerajaan besar, menghadapi pemberontakan, intrik istana, dan ancaman dari luar. Banyak jenderal yang lahir dari darah biru gagal menahan tekanan. Namun ketika krisis memuncak, ketika raja terancam dan harapan tampak pudar, seorang prajurit yang tak berlabel berdiri maju. Ia menyelamatkan raja. Dari sinilah jalan hidupnya berubah. Ia dipercaya, dipromosikan, dan perlahan meraih pengaruh. Tapi ingat, kenaikan itu tidak datang tanpa gesekan. Ia dihina karena bukan bangsawan. Ia dicurigai karena ambisinya. Ketika ia dikukuhkan sebagai Mahapati, ia mengucapkan kata-kata yang menggema. Sumpah Palapa. Ia bersumpah tidak akan menikmati Palapa, kenikmatan pribadi, sebelum Nusantara bersatu di bawah kekuasaan Majapahit. Banyak yang menganggapnya gila, banyak yang menyebutnya terlalu ambisius. Namun janji itu bukan sekedar kata. Ia merencanakan, menggerakkan armada, menjalin aliansi, dan menundukkan daerah demi daerah. Dalam beberapa dekade, wilayah Majapahit meluas. Bali, Lombok, Sumatera, Kalimantan, hingga Kepulauan Timur. Dunia maritim Nusantara melihat transformasi besar, didorong oleh visi seorang Mahapati. Tetapi ambisi besar selalu menuntut pengorbanan. Ada peristiwa yang membayang, peristiwa Bubat, yang meninggalkan luka mendalam. Hubungan diplomatik runtuh, kehormatan tersinggung, dan reputasi terguncang. Kekuatan yang ia kumpulkan tidak melindungi namanya dari hujan kritik. Dalam sunyi, ia menghadapi pilihan, terus mengerjakan visi besar atau tenteramkan diri dari sorotan. Sejarah mencatat bahwa pada akhirnya ia menghilang dari panggung utama, namun tidak dari memori rakyat. Gajah Mada bukan nama lahir, melainkan gelar dan julukan yang lekat pada sosok patih yang legendaris. Ia menanjak dari unit pengawal menjadi patih, lalu Mahapati, posisi yang memberi kekuatan administratif dan militer besar. Sumber-sumber kuno seperti Nagara Kretagama dan Pararaton memberikan fragmen kisahnya yang kemudian dianalisis oleh sejarawan modern untuk merajut gambaran kehidupan dan perannya. Dari perjalanan hidupnya, kita dapat memetik beberapa nilai penting. Pertama, ketekunan. Ia bukan yang terkuat, bukan yang terpintar sejak lahir, tetapi ia yang tak pernah berhenti belajar. Kedua, visi. Sumpah Palapa bukan sekedar retorika, itu adalah peta jalan. Visi mengarahkan tindakan. Ketiga, harga pengorbanan. Kepemimpinan besar seringkali datang dengan konflik, kritik, dan kesepian. Jadi, apa yang membuat Gajah Mada tetap relevan bagi kita hari ini? Bukan sekedar peta wilayah Majapahit yang luas, melainkan gagasan tentang persatuan dan pengorbanan untuk tujuan lebih besar. Ketika kita melihat negara kita sekarang, ingatlah bahwa bagian dari mimpi itu pernah dicetuskan oleh seorang yang berasal dari latar biasa.
Itu menegaskan satu kebenaran. Latar belakang bukanlah takdir. Gajah Mada pergi, namanya hidup. Majapahit berubah, namun gagasan tentang persatuan pulau-pulau Nusantara tetap menjadi cerita yang mengilhami. Sekarang, izinkan saya tutup dengan pertanyaan sederhana. Apa sumpah kecil yang bisa kamu ucapkan hari ini untuk sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri? Jika kisah ini menggerakkanmu, tinggalkan komentar. Bagian mana yang paling menyentuh hatimu? Bagikan video ini jika kamu ingin lebih banyak cerita sejarah yang menginspirasi. Sampai jumpa di kisah berikutnya.